Data pemilih ini kan memiliki sifat yang dinamis, selalu mengalami perubahan-perubahan, berfokus pada penyesuaian administrasi dengan fakta yang terjadi. Daftar pemilih yang disusun oleh teman-teman KPU ini betul-betul berkualitas. Dalam penyusunan daftar pemilih ini tentu ada potensi-potensi yang barangkali bisa terjadi pelanggaran. Mas Mustain, Bawaslu di bulan suci Ramadan ini ada beberapa kegiatan yang itu sudah menjadi kewajiban ya. Apakah nanti data pemilih juga dilakukan pengawasan pada bulan Ramadan ini, Mas? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Opal, terlebih dahulu saya ingin menyapa sahabat-sahabat Bawaslu yang menyaksikan pada kegiatan sore hari ini. Halo sahabat Bawaslu semuanya. Nah, ini kembali lagi kami hadir melalui podcast ini yang menjadi kewajiban kami juga, yang kami sebut sebagai kegiatan ngabuburit pengawasan. Kalau sebelum puasa itu kemarin kita melakukan kegiatan ngopi, Pak Mas Opal. Ngobrol pemilu dan ngobrol pemilihan, Kemudian memasuki bulan Ramadan ini, kegiatan itu tetap kami laksanakan, tapi kami kemas dalam bentuk sebuah kegiatan ngabuburit pengawasan. Dan ngabuburit pengawasan ini telah kami laksanakan beberapa hari yang lalu di setiap sore. Nah, yang mengisi ini adalah semua pimpinan, kemudian yang menjadi host juga staf-staf Bawaslu Kabupaten Blora. Kemudian terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Aufal tadi, yaitu kegiatan apa saja yang mungkin dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora dalam rangka untuk mengawasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, data pemilih ini kan memiliki sifat yang dinamis, selalu mengalami perubahan-perubahan baik dari fakta, kemudian secara administrasi ini kan pasti mengalami perubahan. Bahkan ketika fakta mengalami perubahan ini tentu ada perubahan atau perbedaan antara fakta dengan administrasi. Misalnya di suatu desa ini ada seseorang yang meninggal dunia tetapi dia masih memiliki KTP. Ini kan menjadi hal yang berbeda. Maka dalam pemutahiran data pemilih ini tentu KPU Kabupaten Blora ini berfokus kepada itu, berfokus pada penyesuaian administrasi dengan fakta yang terjadi. Jadi kalau misalnya di lapangan ada orang yang sudah meninggal, kemudian sudah mengurusi akte kematian, maka di daftar pemilih, maka pemilih tersebut harus di TMS, tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih. Nah, hadirnya Bawaslu tentu dalam mengawasi kegiatan itu, dalam mengawasi pemutahiran data pemilih ini tentu untuk memastikan KPU ini melaksanakan tugasnya dalam pemutahiran daftar pemilih, data pemilih berkelanjutan ini tetap memenuhi prinsip-prinsip sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025. Nah, prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh teman-teman KPU dalam melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini diantaranya adalah komprehensif, artinya menyeluruh, kemudian inklusif, artinya merangkul semua pemilih yang memenuhi syarat, kemudian juga akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, kemudian akuntabel, kemudian perlindungan data pribadi, dan yang terakhir adalah aksesibel. Maka untuk memastikan KPU itu memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka Bawaslu hadir. Sehingga daftar pemilih yang disusun oleh teman-teman KPU ini betul-betul berkualitas gitu. Jadi walaupun di bulan puasa ini kami tetap melakukan pengawasan terhadap proses itu. Dan salah satu yang
kami lakukan ini tentu karena kami tidak memiliki data bahan baku itu untuk jadi bahan untuk pengawasan itu, strategi kami itu adalah melakukan uji petik. Nah, uji petik ini target utamanya ini adalah pemilih baru dan pemilih yang TMS atau tidak memenuhi syarat. Untuk uji petiknya itu hanya berbasis data atau memang nanti Bawaslu turun ke lapangan langsung ya? Itu gimana? Kalau untuk melakukan uji petik ini tentu kami Bawaslu ini juga harus turun ke masyarakat. Nah, misalnya di tetangga saya ini ada seseorang yang masih sekolah dan dia ini sudah melakukan rekam EKTP, maka ini menjadi bahan untuk uji petik atau sampel untuk dilakukan uji petik. Jadi kayak itu ya, kayak dulu itu ada patroli kawal hak pilih begitu ya? Iya. Nah, kami melakukan patroli, kami juga melakukan uji petik itu selalu datang ke masyarakat. Untuk memastikan itu ya, termasuk yang TMS, pemilih yang sudah meninggal seperti itu. Iya. Pemilih pemula itu ya. Berarti hanya berfokus pada Bawaslu untuk bulan suci Ramadan itu berfokus hanya pada data pemilih ya, atau ada kegiatan lain? Kalau untuk kegiatan-kegiatan selain pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu salah satunya ya ini melakukan edukasi terhadap masyarakat, terutama di masyarakat Kabupaten Blora melalui podcast. Nah, ini salah satu hal yang kami lakukan ini adalah melakukan podcast ngabuburit pengawasan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat ini tahu apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora. Bawaslu kalau bagi-bagi takjil mas, keliling-keliling terus membagikan takjil, ini Bawaslu itu sama nanti termasuk kegiatan sosialisasi itu kan mas, nanti partisipatif, jadi kan membawa banner atau mengganggu apa sih mas? Nah, insya Allah nanti kalau ada anggarannya bisa kami laksanakan, maka itu juga akan kami laksanakan. Bubur, terus pola. Nah, ini yang perlu kita perdalam kembali. Ini sepertinya kita perlu mencari interkoneksi, mencari relevansi nilai-nilai spiritual dari puasa ini terhadap pengawasan, terhadap demokrasi. Ini sepertinya perlu kita gali agak lebih dalam sehingga kita bisa menemukan sisi-sisi spiritual dari demokrasi, perjalanan demokrasi. Di saat kita menahan lapar, kita melakukan pahat, berarti pahalanya double. Kemungkinan seperti itu. Pahalanya double. Berarti di sana nanti dicatat yang luar biasa. Poso-poso bisa gelem melakukan pengawasan, ditekati. Biasanya nek wong misalnya gak kerja kan awan-awan do tuku. Lah iki ditekati kerja ngawasi ning masyarakat, apa jenenge patroli kawal hak pilih itu kan wah, luar biasa itu Mas. Berarti kira-kira korelasinya kenapa kayak ngono mas? Nah, kalau menurut saya begini mas Opal, puasa itu kan menahan diri untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Salah satunya ini adalah makan, kemudian minum, kemudian berduaan dengan istri, dengan pasangan masing-masing itu selama masih berpuasa itu kan harus ditahan. Karena hal-hal tersebut itu bisa membatalkan puasa. Saya kira puasa ini adalah sesuatu yang revolusioner. Karena apa? Sesuatu yang halal, sesuatu yang sebetulnya boleh untuk kita lakukan untuk sementara waktu harus kita tahan. Sehingga itu bisa melatih diri untuk mengendalikan apa yang kita inginkan, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan sesuatu yang memang harus kita kendalikan. Maka goal dari puasa itu adalah menjadi tuan untuk diri sendiri. Kemudian bagaimana relevansinya terhadap demokrasi ini? Nah itu yang relevansinya puasa dengan
Demokrasi. Demokrasi. Ya, kira-kira apa itu relevansinya itu? Puasa ini adalah suatu ibadah yang syarat akan nilai-nilai spiritual. Maka ketika kita menghubungkan dengan demokrasi, maka kita nanti akan menemukan nilai-nilai spiritual dari demokrasi. Nah, demokrasi ini salah satunya ini diawali dengan proses pemilu, pemilu maupun pemilihan. Pemilu itu diawali dengan persiapan-persiapan tertentu yang salah satunya ini adalah penyusunan daftar pemilih. Nah, kalau di non tahapan ini kan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kemudian bagaimana hubungannya puasa yang syarat dengan nilai-nilai spiritual itu, kemudian kaitannya dengan demokrasi ini apa? Emang gue bisa penjenengan yang jawab. Nah, ini menarik jawabannya Mas Abang. Harusnya itu apa? Ini bukan ngabuburit ya, ini jamaah Bawaslu, jamaah Tadarus. tadarus apa ya? Demokrasi. Tadarus demokrasi menjelang buka puasa kayak kultum. Nah, kemudian naik pas bertadarus itu langsung dikasih apa namanya jajan, takjil. Ya ini tapi kan nggak ada. Betul ini ya. Setelah kita melaksanakan puasa, kegiatan-kegiatan atau ibadah yang syarat akan dengan nilai-nilai spiritual, kemudian ketika hubungan dengan demokrasi, demokrasi ini kan kedaulatan di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian dalam proses tertentu, salah satunya untuk memasuki gerbang demokrasi ini salah satunya adalah melakukan kegiatan pemilu, pemilihan umum yang biasanya kita laksanakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Kegiatan itu dimulai dari pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Dalam penyusunan daftar pemilih ini tentu ada potensi-potensi yang barangkali bisa terjadi pelanggaran. Salah satunya misalnya ada pemilih yang secara administrasi ini memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi karena ada hubungan yang tidak baik antara penyelenggara dengan pemilih ini tidak harmonis misalnya, kemudian hak pilihnya tidak masuk di dalam daftar pemilih atau dihilangkan. Ini kan berpotensi menjadi pelanggaran. Nah, tapi kan ini gitu. Ini kan pemilunya masih rada lumayan lama ya. Kenapa kok daftar pemilih sudah dibahas sejauh hari-hari, sejauh hampir 3 setelah pemilu, sebelum pemilu kok dibahas terus, padahal kan masih jauh kan? Kenapa kok dibahas terus itu? Pemilu itu adalah penyelenggaraan atau proses yang sangat panjang, maka persiapannya pun juga harus panjang. Nah, sebelum memasuki persiapan itu tentu hal-hal semacam itu termasuk pemutakhiran data pemilih ini harus dilaksanakan oleh teman-teman KPU. Karena apa? Daftar pemilih ini menjadi salah satu fondasi kualitas dari pemilu. Sehingga daftar pemilih ini harus betul-betul kita rawat sehingga nanti ketika penyelenggaraan pemilu, daftar pemilih ini menjadi daftar pemilih yang berkualitas atau biasanya disebut ketika sudah ditetapkan menjadi DPT yang berkualitas, daftar pemilih tetap yang berkualitas. Nah, daftar pemilih berkualitas ini tentu harus memenuhi syarat-syarat seperti prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, nilai-nilai puasa dalam pengawasan. Ya, ini menarik ini karena temanya ngabuburit pengawasan harus ada sentuhan rohani ini harusnya. Spiritual loh, bukan rohani ya. Jadi ada spiritual ini terkait dengan makna. Yang mendengarkan juga nanti pahalanya luar biasa ini. Bukan hanya kita yang sebagai di sini memberikan soal keilmuan tentang kepemiluan, daftar pemilih, tapi yang mendengarkan juga karena bulan Ramadan ya pahalanya tikel-tikel luar biasa itu ya. Nah, ketika penyelenggaraan demokrasi melalui pemilu maupun pemilihan ini ada potensi-potensi yang mungkin terjadi, potensi pelanggaran.
dan itu diakui atau tidak dalam proses pemutahiran daftar pemilih atau penyusunan daftar pemilih ini, ada banyak sekali potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Nah, sehingga nilai-nilai puasa dalam proses ini tentu ketika kita berpuasa, ini goalnya ini adalah untuk pengendalian diri. Kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, bisa mengendalikan nafsu kita sendiri, bisa mengendalikan amarah kita sendiri, bahkan bisa mengendalikan kebencian kita terhadap orang lain. Maka dalam demokrasi, ketika puasa kita ini sudah berhasil, maka dalam praktek untuk berdemokrasi kita bisa mengendalikan diri agar tidak melakukan segala sesuatu yang bisa menciderai demokrasi kita itu. Misalnya dalam pemilu misalnya nih, misalnya dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Karena kita berpuasa, maka kita bisa mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan pemilih, kemudian bisa merugikan sesama pemilih, sesama penyelenggara. Itu. Contohnya kalau misalnya ada pemilih yang memang hubungan antara penyelenggara dengan pemilih ini ternyata tidak harmonis, maka ketika dia sudah berhasil melakukan puasa, sudah mendapatkan nilai-nilai dari puasa yang dia laksanakan, maka dia bisa mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pemilih itu tadi. Memang ada antara penyelenggara dengan pemilih itu yang tidak harmonis itu. Bisa saja, mungkin karena tetangganya ada masalah pribadi, kita tidak tahu. Sangkutan hutang piutang. Nah, mungkin ada hutang, kemudian ada pernah jagong-jagong, kemudian ada kata-kata yang tidak sengaja menyakiti orang lain. Lah itu nanti potensi tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih itu ya. Berpotensi juga. Jadi ketika berpuasa ini tentu adalah proses melatih diri, kemudian nanti setelah berlatih diharapkan ketika selesai berpuasa ini sudah berhasil, sudah menjadi tuan bagi diri sendiri dan bisa mengendalikan diri sendiri. Gitu. Nah ini kan sebenarnya temanya itu kan data pemilih bersih, puasa jernih bersama Bawaslu Kawal Hak Pilih. Ini kan tentu Bawaslu juga punya peran penting. Ramadan ini diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, bukan hanya soal saat pemilu aja ya. Ini juga termasuk kegiatan yang di dalamnya ada nilai-nilai spiritual, ngabuburit pengawasan. Tadi Mas Tain juga sudah menjelaskan detail terkait nilai-nilai dan korelasi antara puasa dengan demokrasi, bagaimana korelasi Bawaslu dengan pengawasan di bulan suci Ramadan. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Pernah nggak pada saat bulan suci Ramadan itu Bawaslu melakukan pengawasan pada masa tahapan ini? Pernah? Pas ada tahun berapa itu pernah ada enggak ya? Kalau terkait itu, ini tuh perlu kita ketahui bersama bahwa saya bergabung di Bawaslu ini kan di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 itu di bulan Agustus kalau nggak salah saya bisa bergabung di Bawaslu Kabupaten Blora, dan selama itu di Agustus 2023 sampai Februari 2026 ini saya tidak pernah mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di bulan suci Ramadan. Pas 2023 itu bukannya ada tahapan pas Ramadan itu? Iya, itu tahapan rekapitulasi, menjelang rekapitulasi. 2023 itu tahapan pemutakhiran daftar pemilih, kemudian di 2023 akhir itu sudah memasuki tahapan kampanye. Kemudian memasuki tahun 2024 bulan tanggal 14 Februari itu baru pemungutan dan
penghitungan suara. Berarti yang bulan Ramadan yang non tahapan baru di 2026 ini ya, 2025 itu dulu? Kalau di 2025 ini menjelang penetapan hasil pilkada. Berarti yang memang pure non tahapan baru Ramadan yang Nah, ini tidak ada tahapan. Nggak ada tahapannya, tapi tetap Bawaslu masih punya kewajiban untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan ini, Mas. Iya. Dan ini bisa jadi ini menjadi pertanyaan masyarakat secara luas. Ketika pemilu selesai, kemudian pilkada selesai, ini Bawaslu ngapain? Ini juga menjadi pertanyaan. Bawaslu ngapain, Mas? Masyarakat. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa di luar tahapan pemilu maupun pemilihan ini, Bawaslu memiliki kewajiban untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU, yang tujuannya ini adalah untuk memastikan daftar pemilih yang dimutakhirkan oleh teman-teman KPU ini betul-betul sesuai prinsipnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, prinsip komprehensif, kemudian inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, kemudian responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, kemudian aksesibel. Berapa itu? Ada sekitar 10 prinsip. Ya, itu harus wajib dilakukan oleh teman-teman KPU. Nah, untuk memastikan teman-teman KPU ini memenuhi syarat, memenuhi prinsip itu, maka kami hadir untuk mengawasi. Upaya Bawaslu dalam pencegahan penanganan pelanggaran itu yang dilakukan apa sebelumnya agar nanti KPU benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi, sesuai dengan peraturan yang dilakukan Bawaslu itu? Nah, itu perlu kita tarik ke belakang dulu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu ini memiliki tugas pengawasan. Nah, dalam pengawasan ini memiliki dua strategi kan. Strategi pertama ini adalah pencegahan, kemudian yang kedua adalah penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, pencegahan ini kami lakukan sebiasanya itu sebelum tahapan dimulai atau sebelum memasuki tahapan. Misalnya ketika menjelang tahapan kampanye, maka Bawaslu ini sudah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Biasanya itu melalui surat imbauan. Nah, surat imbauan ini kami kirimkan kepada teman-teman KPU, kemudian juga kami kirimkan kepada peserta pemilu, kemudian siapapun yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu, agar mereka semua ini tidak melakukan pelanggaran yang bisa mengganggu perjalanan penyelenggaraan pemilu itu. Ini termasuk yang daftar pemilih berkelanjutan ini sebelumnya juga Bawaslu memberikan surat itu ya, imbauan ya. Dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, Bawaslu di awal dulu di tahun 2025 kami juga sudah memberikan surat imbauan kepada teman-teman KPU yang tujuannya agar KPU ini melaksanakan tugas, melaksanakan pemutakhiran data pemilih ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam PKPU 1 tahun 2025 itu. Kami ingatkan terlebih dahulu kalau bahasanya itu teman-teman KPU kami berikan imbauan agar teman-teman KPU ini melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau misalnya kok ndelalah ini masih melakukan atau kami masih menemukan pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum masuk dalam daftar pemilih, maka hal tersebut harus kami berikan saran perbaikan. Dan saran perbaikan ini sifatnya wajib untuk ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU. Iya. Berarti Bawaslu sampai hari ini masih berfokus untuk melakukan pengawasan itu sampai kapan itu kita melakukan pengawasan itu, Mas? Kalau untuk melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, pengawasan ya harus kami lakukan sampai nanti ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap, yaitu di tahapan pemilu yang akan datang. Untuk PDGP yang berkelanjutan ini maksudnya? Nah,
Untuk PDPP berkelanjutan ini ada pleno triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, ini kami melakukan pengawasan terhadap pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini sampai di pleno itu. Kemudian setelah ditetapkan, nanti itu dijadikan sebagai daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian setelah ditetapkan pun, karena daftar pemilih, data pemilih ini sifatnya dinamis, kami akan selalu melakukan pengawasan terhadap itu. Tidak berhenti. Ini Mas, ini strategi ya, bagaimana Bawaslu kan tugasnya termasuk melakukan pengawasan ya. Selain pengawasan adalah bagaimana Bawaslu itu juga menerima terhadap ada laporan. Sampai hari ini itu ada nggak masyarakat yang melaporkan data belum masuk Mas ini di data pemilih misalkan, ada nggak itu ya? Kalau sejauh ini itu sebetulnya Bawaslu ini kan sudah membuat posko aduan untuk masyarakat. Nah, posko aduan itu barangkali namanya ini belum masuk di dalam daftar pemilih berkelanjutan. Tetapi sampai hari ini itu masih belum ada laporan dari masyarakat atau aduan dari masyarakat. Dan kita sadari bahwa soal daftar pemilih tetap, daftar pemilih ini, masyarakat ini acuh. Sepertinya itu dia peduli ketika nanti akan mencoblos, itu saja. acuhnya sebenarnya kenapa ya Mas? Nah, itu saya harus tanya dulu pada masyarakat. Kenapa kok enggak peka terhadap daftar pemilih ini? Padahal kan penting ya. Padahal daftar pemilih ini adalah pondasi dari pemilu. Nah, itu, kualitas dari daftar pemilih ini juga salah satu yang menjadi penentu kualitas dari pemilu. Nah, kualitas pemilu ini juga menjadi penentu kualitas dari demokrasi yang kita jalani. Padahal pemilih itu kan konstituen ya. Iya. Ya. Nanti di akhir-akhir banyak perkara yang nanti disengketakan juga kategorian daftar pemilih itu. Itu juga menjadi potensi juga kalau misalnya ini diakui atau tidak peserta pemilu atau calon tertentu itu biasanya sudah memiliki hitungan. Di desa ini orangnya ini sudah banyak yang kenal, ini nanti menjadi pemilih saya. Dan ternyata ketika penyusunan daftar pemilih tetap ini tidak ada salah satu nama dari orang tertentu, maka ini menjadi berpotensi untuk dijadikan bahan untuk sengketa. Betul. Nah, ini, maka teman-teman KPU maupun Bawaslu ini harus teliti soal ini. Teman-teman KPU harus memastikan ketika melakukan penyusunan daftar pemilih ini harus sesuai dengan prinsipnya, dan Bawaslu ini memastikan teman-teman KPU itu melaksanakan tugas-tugasnya itu sesuai dengan prinsip dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga produk atau daftar pemilih yang dihasilkan oleh teman-teman KPU ini betul-betul berkualitas dan komprehensif, lengkap. Jadi memang selain KPU menyusun secara sesuai dengan regulasinya, Bawaslu juga punya strategi itu ya, misalkan Bawaslu sosialisasi, kemudian kami juga melakukan sosiatif juga, melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, karena diakui atau tidak Bawaslu ini memiliki jajaran yang terbatas, sementara yang diawasi ini kan lebih banyak dan lebih kompleks, sehingga Bawaslu ini harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan setiap tahapan pemilu maupun pemilihan. Dan salah satu hal yang kami lakukan di non tahapan ini adalah mendorong masyarakat untuk memahami apa itu demokrasi, kemudian arti penting demokrasi dalam masyarakat itu bagaimana. Bawaslu harus masif itu ya. Nah, masif, sehingga masyarakat ini bisa memahami demokrasi secara utuh dan peduli terhadap demokrasi. Ketika kepedulian itu muncul dari masyarakat, maka dalam penyelenggaraan pemilu masyarakat akan aktif berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Ini apa Bawaslu punya program ini ya, Bawaslu Goto Bawaslu Gusto
gak ke desa-desa itu loh apa? Bawaslu Goto Village, desa apa? Desa Inggris apa? Village. Itu kan Bawaslu bukan hanya pergi ke sekolah-sekolah, pergi ke kampus Goto kampus, Bawaslu pergi ke desa-desa. Jadi terkait Bawaslu Gustu Desa atau apapun belum ada bahasanya. ya, Bawaslu Goto Sebetulnya Bawaslu kan sudah memiliki program yang namanya Desa Pengawasan. Kemudian Desa Anti Politik Uang. Ini adalah tujuannya ini adalah menjadi desa percontohan yang menjalankan demokrasi. Ini di situ ada apa namanya budaya-budaya secara masif untuk mengawasi, untuk memastikan dalam setiap momentum pemilihan ini menjadi pemilu yang tanpa betul-betul luber, langsung, umum, bebas, rahasia, tentunya tanpa money politik. Itu harapan kita semua. Apa kan tidak semua desa di Kabupaten Blora kan ada desa pengawasan, kan hanya ada beberapa, nggak semuanya. Ya, mungkin nanti pada tahun ini Bawaslu bisa mencanangkan itu ada di semua 295 desa kelurahan itu dicanangkan oleh Bawaslu, dibentuk Bawaslu desa dan pengawasan, barangkali seperti itu. Kalau ada anggarannya bisa. Semuanya ini berbasis itu. Ya, ini tema hari ini data pemilih bersih, puasa lebih jernih, Bawaslu kawal hak pilih. Saya kira cukup sampai di sini. Sebentar lagi suara adzan maghrib akan dikumandangkan ya Mas ya. Bentar lagi berbuka puasa loh Mas, ini harus dipersiapkan ya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang mengikuti ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora. Nanti jangan lupa siapkan hidangan di rumah ya, sebelum nanti buka puasa. Terima kasih, mudah-mudahan ngabuburit pada pengawasan pada hari ini bisa membawa manfaat secara keseluruhan, karena Bawaslu meskipun tidak pada tahapan pemilu pemilihan, Bawaslu tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arahan dan sesuai dengan peraturan yang diturunkan dari Bawaslu RI. Begitu, terima kasih Mas Mustain. Kegiatan ngabuburit pengawasan pada tema data pemilih bersih, puasa lebih jernih sudah jenengan sampaikan. Kira-kira ada tambahan lagi tidak soal spiritualitas bagaimana ini loh, ada enggak tambahan lagi enggak? Ben puasanya lebih lebih makbul apa lebih afdal, ben apa lebih apa loh Mas? Sebagai closing statement puasa ini adalah suatu ibadah yang tujuannya adalah untuk mengendalikan diri. Dalam rangka manusia ini ketika berhasil dalam berpuasa, maka dia bisa menjadi tuan untuk dirinya sendiri, bahkan bisa mengendalikan keinginannya, bisa mengendalikan pikirannya, bisa mengendalikan nafsunya, dan bisa menjadi tuan untuk pikirannya sendiri. Kemudian nilai-nilai dari puasa ini ketika kita berhasil dalam melaksanakan puasa, kemudian kita laksanakan dalam bentuk berdemokrasi, maka kita bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa menciderai demokrasi yang kita cintai ini. Saya kira itu Mas Opang. Dan kembali kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan berbuka puasa. Dan ini perlu kami sampaikan, ketika kita ngabuburit ini ternyata rasanya semua hidangan ingin kita makan, tetapi ketika kita sudah berbuka ternyata hanya beberapa makanan yang dapat kita makan. Dan itu pelajaran bagi kita bahwa keinginan kita itu banyak, tetapi kemampuan yang diberikan kepada kita itu cukup terbatas. Sehingga momentum puasa ini bisa mudah-mudahan bisa menyadarkan kita untuk bisa mengendalikan diri dan menjadi tuan untuk diri kita sendiri.
begitu konsistennya luar biasa, masih bersama Ustadz Musta'in. Terima kasih, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.